Be phenomenal every day. Halo guys, video kali ini saya akan membahas ya cara simple untuk screening saham-saham IPO. Nah, kita tahu ya bahwa di tahun 2023 ini banyak sekali emiten-emiten yang sudah go public atau IPO. Mungkin karena di tahun 2024 atau tahun depan ya, itu sudah memasuki masa pemilu. Biasanya kalau sudah memasuki masa pemilu kan dana-dana itu digunakan ya, atau alokasinya lebih dibuang ke arah proses pemilunya. Jadi sebelum itu terjadi 2023 ini banyak sekali emiten-emiten yang berusaha merampungkan proses IPO-nya. Lantas apakah setiap emiten yang IPO itu kita akan coba beli sahamnya? Nah, karena sekarang ini dalam satu minggu itu bisa ada beberapa emiten yang mau go public. Jadi kalau kita beli semua tentu juga tidak efektif. Nah, di video ini saya akan bahas cara simpel untuk screening saham-saham IPO. Oh ya, sebelumnya kalau teman-teman biasa beli IPO ya lewat website eIPO. Nah, kalau teman-teman punya aplikasi dari Stockbit, teman-teman bisa langsung pesan IPO lewat aplikasinya tanpa harus order lewat website eIPO. Nah, ini adalah contoh tampilan dari aplikasi Stockbit ya. Kita tinggal pilih menu eIPO, kemudian ada list ya saham-saham yang mau IPO, yang ongoing ataupun yang sudah selesai proses IPO-nya. Nah, kita bisa lihat-lihat di sini, sangat mudah sekali user interface-nya. Kemudian teman-teman bisa pilih ya, contohnya ini, misalkan baby. Kemudian kita akan masukkan pin trading kita. Nah, kita akan tampil informasi tentang IPO-nya ya. Jadi ini adalah penawaran awalnya berapa. Di Stockbit ini menariknya ada fitur unboxing guys. Jadi di sini kita bisa melihat summary-nya atau ringkasan. Jadi teman-teman tidak perlu baca prospektusnya lengkap. Di sini sudah dijelaskan secara simple ya, simple tapi poin-poin pentingnya saja yang dibahas seperti kinerja keuangan, kemudian ada ini ya, ada kontribusi penjualan berdasarkan wilayah, kemudian ada ini informasi dasarnya, jumlah sahamnya berapa, harga penawaran, market cap, bahkan valuasi PE dan PBV-nya sudah ditulis lengkap di fitur unboxing-nya. Jadi sudah komplit semua, teman-teman tinggal baca unboxing-nya. Nah, untuk sebagai pertimbangan teman-teman membeli saham IPO atau tidak ya. Kemudian kalau teman-teman tertarik, tentu teman-teman bisa tinggal klik mulai penawarannya dan memasukkan jumlah lot yang ingin dibeli dan juga memasukkan harganya. Oke guys, sekarang saya akan masuk ke Excel ya, file Excel yang sudah saya buat. Nah, di sini saya buat adalah sampel untuk fast method atau metode cepat untuk men-screening saham-saham yang IPO. Nah, ini screeningnya ini teman-teman tidak membutuhkan waktu lama ya, mungkin hanya sekitar 5-10 menit saja. Dan variabel-variabel yang dibutuhkan tuh tidak terlalu banyak ya. Ini saya kasih contohnya. Misalkan ini emiten kodenya MPXL yang sudah IPO ya. Nah, kita yang pertama mencatat tuh persen saham yang dilepas berapa? Oh, 20%. Nominal dana yang dihimpun berapa? 43,2 M. Artinya, emiten MPXL ini memvaluasi dirinya untuk IPO ini adalah 216 M. Karena dia melepas hanya 20%, tapi dia target dananya 43,2. Berarti dia menghargai dirinya adalah 216 miliar secara valuasi bukunya. Harga IPO-nya 108, kemudian nah equity yang saya pakai di sini adalah equity sebelum IPO ya. Nah, di situ ya. Jadi kan kalau sesudah IPO tentu dananya akan ditambahkan kan. Tapi di sini saya pakai yang sebelum IPO. Kemudian ada variabel berikutnya adalah pendapatan atau mungkin bahasa gampangnya adalah laba. Nah, labanya 10,49 M. Berikutnya ada rasionya antara valuasi IPO dibandingkan dengan equity. Di sini ada muncul 5 kali ya. Karena apa? Karena 216 M ya, ini dimana emiten menghargai dirinya untuk IPO 216 M, sedangkan equity asli yang dia punya itu adalah 42,8 M. Jadi emiten menghargai dirinya sendiri 5 kali lebih banyak dari equity yang dimilikinya. Market cap yang diharapkan 216 M berarti ya. Nah, ini artinya 5 kali. Kalau bahasa simpelnya itu ya biasanya ini dinamakan rasio price book value atau PBV-nya ya. Kemudian yang berikutnya adalah rasio IPO valuasinya dibandingkan dengan pendapatan. Nah, ini dari mana? Dari ini ya, valuasi total IPO 216 M dibagi dengan labanya 10,4 M. Dapatnya adalah 21 kali. Nah, untuk patokannya sesudah saya mengkalkulasinya ya,
itu kalau kita misalkan mendapatkan rasio ini adalah di bawah 5 kali, itu tergolong oke. Ya, tapi kalau sudah di atas 5, kalau di atasnya itu tidak terlalu jauh, itu masih normal. Tapi kalau sudah di atasnya itu cukup jauh, maka itu sudah tergolong mahal. Nah, berikutnya rasio valuasi dengan labanya, itu saya pakai dengan 15 kali ya. Ini kurang lebih sama dengan rasio PE ya, PE rasionya. 15 kali. Kalau ini 21 ya ini masih tergolong normal ya walaupun tidak murah. Tapi kalau sudah teman-teman lihat yang ratusan atau sudah hampir 100, nah itu sudah berarti tergolong over ya. Nah, karena rasio ini tergolong oke ya, IPO untuk dibandingkan dengan equity-nya oke, dibandingkan dengan pendapatan ya masih normal. Di sini statusnya saya tulis oke ya. Hasilnya adalah IPO ini naik sukses 2 hari arah untuk IPO MPXL. Nah, apakah rumus seperti ini 100% berhasil? Memang tidak, teman-teman. Tapi dari saya kalkulasi data-datanya, ini kalau teman-teman lihat ya, contohnya seperti misalkan ini ya, ini DOOH. DOOH ini IPO berbanding equity-nya 11 kali, berbanding pendapatannya 92 kali. Nah, kenapa kok saya kasih juga berbanding pendapatan? Ya secara simpelnya, kalau dia mencetak laba 8M, ya, kemudian dia menghargai dirinya 773 M, maka butuh waktu 92 tahun untuk BEP. Nah, secara simpelnya itu kan. Nah, itulah mengapa kok kalau di atas 15 kali, di atas 15 kali yang cukup jauh ya, itu tergolong mahal. Nah, ini saya golongkan karena ini sudah merah dan merah, maka ini over value. Kalau kuning ini saya anggap normal, jadi nggak murah, nggak mahal. Tapi kalau hijau ini tergolong oke atau murah ya. Terus apakah ada yang hijau-hijau tapi gagal? Ada. Nah, tapi sebentar ya, saya kasih contoh yang berikutnya ini dulu di Raam. Nah, Raam ini cukup istimewa IPO-nya kemarin ya. Jadi dia IPO dengan menghargai dirinya hanya 1,6 kali. Padahal Raam ini juga salah satu perusahaannya di industri perfilman yang ya hampir semua orang juga tahu lah ya. Kemudian dia juga menghargai dirinya dengan berbanding pendapatannya itu 14 kali. Masih ibaratnya itu masih masuk akal. Oke, kemudian dia sampai ARA 5 kali ya. Nah ini 234. Kalau kita cek sekilas ya Raam. Nah ini ya, misalkan di Raam ini bahkan sekarang itu harganya sudah 700 lebih ya. Jauh di atas harga ketika dia IPO. Nah ini memang luar biasa ya emiten ini. Dia IPO sudah naik 3 kali lipat si Raam. Nah, saya kasih contoh ada emiten itu yang anomali ya. Anomali artinya apa? Misalkan ya secara valuasi dia nggak masuk akal, tapi bisa sahamnya itu naik ya. Nah, misalkan contohnya ini, saham WIDI, WIDI ya. Di mana rasio berbanding equity-nya itu 18,2 kali dan berbanding pendapatannya atau berbanding labanya itu 183 kali ya. Nah ini ya, jadi labanya 1M, dia valuasinya 184 M. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini WIDI ya. Nah, WIDI dia malah naik hari pertamanya, arah bisa naik ya. Ini bahkan sempat naik terus sempat naik tinggi hingga mencapai 200 lebih kan. Mana ini padahal dia IPO-nya di 115, teman-teman. Nah, ada kejadian-kejadian seperti ini. Loh kok bisa seperti ini? Ya tentu di dalam IPO kita pasti sudah mengenal istilahnya kan sopir ya, ada drivernya, ada bandarnya. Cuman kalau kita tarik garis merahnya, sebenarnya kalau kita dari yang IPO yang valuasinya itu murah, itu jarang sekali dia gagal. Jadi kalau sudah valuasinya murah itu jarang sekali gagal. Tapi kalau valuasinya mahal, dia belum tentu gagal. Dia bisa saja berhasil tapi banyak gagalnya. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman mau lebih aman, tentu teman-teman lebih baik pilih IPO yang emitennya itu valuasinya itu lebih murah lah ya, yang cenderung murah. Nah, kalau kita lihat teman-teman, yang statusnya ini oke ya, tapi apakah ada yang merah? Itu ada, teman-teman. Ini saya pernah mana ya, yang oke tapi merah. Nah ini ya, contohnya ini HBAD, hebat ya. Jadi dia IPO berbanding equity-nya 2,9, IPO berbanding pendapatannya 20 kali ya. Jadi ini masih oke, hijau, yang ini oke, kuning ya.
Nah, statusnya saya kasih oke, tapi dia gagal ya. HBAT. Nah, ini saya menggunakan fitur dari Chartbit ya, teman-teman. Nah, ini adalah pergerakan harga dari HBAT ya. Nih, hari pertama dia sudah ARB terus ya turun terus tinggal sekarang 61 ya. Sampai video ini dibuat masih 61 harganya. Padahal dia IPO di angka 108. Jadi masih ada yang seperti itu. Cuman persentasenya tidak sebanyak di mana yang secara status ini ya overvalued tapi hasilnya gagal. Nah, itu cukup banyak kalau kita lihat ya. Nah, contohnya yang overvalue tapi gagal, ini teman-teman bisa lihat mana. Nah, ini misalkan ada men ya. Ini dia statusnya overvalued, terus dia gagal arah. Kemudian ini ada di UUH juga. Nah, ini kemudian ada Maxi, kemudian ada VKTR. Jadi cukup banyak emiten-emiten yang sebenarnya kita kalau lihat secara valuasi dari awal tuh sudah tahu bahwa ini overvalued gitu loh. Nah, chance untuk statusnya walaupun tidak overvalued, tapi gagal itu masih ada. Cuman itu lebih kecil ya, daripada yang statusnya sudah dari awal kita tahu overvalued. Di dalam IPO sendiri juga selama pengalaman saya perhatikan itu ada faktor sizing ya yang mempengaruhi. Artinya kalau nih misalkan kita yakin ya dengan emiten ini akan arah hari pertama. Oh ya, saya samakan dulu persepsinya teman-teman ya. Di dalam IPO ini kebanyakan ya, hampir semua yang saya mainkan di IPO itu hanya untuk mengejar hari pertama atau hari kedua arahnya saja. Jadi saya tidak hold long term ya untuk saham-saham IPO, tapi hanya mengejar 1 atau 2 hari pertama arah, ya udah saya lepas. Nah, sizingnya itu yang menarik adalah begini. Jadi terkadang kita misalkan bid ya, waktu book building atau offering kita bid ya 100 atau 200 juta. Itu kita terkadang bisa dapat barangnya lebih sedikit daripada kalau kita ngebid misalkan nih 50 atau 60 juta. Nah, itu kadang bisa terjadi. Makanya sebenarnya nggak terlalu berguna kita bid banyak-banyak juga saat IPO. Misalkan kita punya uang 200, kita bid 200 juta. Karena bisa jadi kita ketika bid hanya 70 juta, 80 juta, itu dapat barangnya lebih banyak, teman-teman. Itu yang juga saya pelajari. Jadi saya nggak pernah ngebid ya IPO itu di atas 100 juta. Nah, itu juga nggak saya lakukan. Yaitu berdasarkan historis yang saya miliki ya. Kemudian berikutnya dalam IPO ini teman-teman mungkin juga ada melihat ada keanehan. Keanehan itu misalkan begini. Loh, kita book building ya, dapat barangnya itu cuma sedikit. Let's say cuma 1-2% di approve-nya. Tapi hari pertama, loh tiba-tiba kok ada seller yang jumlahnya besar. Sampai berapa miliar gitu. Kok bisa? Padahal kita kan book building-nya ini dapatnya itu cuma sedikit. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa di dalam IPO itu emiten mempunyai yang namanya strategic investor ya, bukan hanya investor dari publik saja, tapi juga ada investor dari strategik, di mana mungkin ada perjanjian khusus antara emiten dengan investor strategik, sehingga dia bisa mendapatkan barang lebih banyak. Nah, mungkin untuk pengalaman saya yang seperti itu akan saya share di video yang lainnya. Jadi teman-teman jangan heran ya kalau misalkan loh kok ada ya orang yang bisa buang barang banyak padahal book buildingnya dapatnya itu sedikit. Terus yang terakhir ya, nah ini saran dari saya, teman-teman jangan pernah sekali-sekali mengejar saham-saham IPO yang sedang naik. Jadi teman-teman lihat, oh ini sahamnya sedang naik tinggi, kemudian saya hajar aja, saya buy terus. Nah itu teman-teman harus sangat berhati-hati di dalam dunia IPO yang ada sekarang ini. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika ada dalam tanda kutip bandar ya, yang menggoreng IPO, nah dia tentu akan berharap exitnya salah satunya adalah dari uang retail. Jadi teman-teman jangan sampai menjadi korban dari para bandar dengan cara teman-teman HK di harga ujung ya. Jadi IPO-nya harganya sudah naik, kemudian teman-teman baru masuk. Apalagi kalau IPO-nya itu ada pemanisnya, waran. Nah, teman-teman kemudian sikat warannya ya, ketika warannya itu sedang naik tinggi. Wah, waran itu salah satu yang paling berbahaya karena dia naiknya Rp1 itu bisa puluhan persen. Dari harga satu waran kedua itu sudah 100% teman-teman. Kalau misalkan nih kita warannya hari pertama ke 50, kemudian turun ya, tinggal 20 atau tinggal 15, itu penurunannya kan sudah hampir 70% kan teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman
HK waran kalau teman-teman tidak benar-benar master ya dalam trading waran. Saya sendiri pun kalau misalkan memegang IPO yang ada warannya pun itu akan prioritas saya lepas duluan. Bukan induknya dulu gitu loh. Kenapa? Karena biasanya waran ini akan bergejolak tinggi di hari pertama dan kedua IPO-nya. Loh, kalau misalkan dilepas terus kemudian naik lagi gimana? Ya nggak masalah, ya namanya sudah rezekinya lah, segitu aja. Tapi jangan sampai teman-teman malah warannya ketika naik tinggi itu teman-teman malah sikat terus ya. Sehingga ketika warannya sudah berbalik arah, nah itu nyangkutnya akan sangat dalam. Nah, itu ya teman-teman tips and trick dalam IPO dan juga cara simple ya untuk melihat evaluasi suatu emiten apakah mahal atau murah. Sebenarnya simple aja ya. Yang saya gunakan juga hampir mirip dengan caranya Pak Lo Keng Hong ya, dimana dia kan juga bilang bahwa melihat evaluasi suatu emiten secara singkat ya, ini bukan secara kualitatif ya, secara cepatnya itu dengan PBV dan PE ratio itu sudah sangat-sangat membantu. Nah, itu juga yang saya terapkan dalam metode ini. Saya juga berterima kasih ya kepada teman-teman semua yang setia menonton video-video saya, dan juga saya juga berterima kasih kepada Stockbit ya, karena menjadi sponsor dalam video kali ini. Nah, teman-teman jangan lupa kalau teman-teman belum mempunyai akun Stockbit segera buat ya, karena di Stockbit ini lengkap ya, one stop platform, dimana ada forumnya, salah satu forum terbesar. Sekarang juga sudah bisa trading, fitur-fiturnya juga lengkap. Dan semua yang tadi saya gunakan ya, ini juga menggunakan Chartbit. Kemudian kalau kita mau IPO bisa langsung beli dengan aplikasi dari Stockbit. Mau pindah saham pun itu juga bisa ya dengan akun Stockbit. Nah, registrasinya juga free, tidak berbayar, bisa secara online. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Semoga teman-teman dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman sehat dan sukses selalu. See you guys.